Salam Esprit de Corps. Pada saat ini kita akan kembali berdiskusi tentang tema Esprit de Corps, dan saat ini kita akan belajar bersama tentang satu tema, yaitu Identifying Quality. Tema ini akan menolong kita untuk bagaimana melihat rekan-rekan kita satu dengan yang lain, baik yang sudah kita kenal ataupun yang belum kita kenal, ataupun juga sebagai guru, bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita. Coba sekarang saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu guru, dan coba teman-teman memikirkan kualitas apa atau mencoba mengidentifikasi kualitas apa dari guru tersebut. Hai Teacher Lydia. Nggak boleh bersentuhan. Ini kita sedang social distance ya, ini ada jarak. Nah, teman-teman, coba Teacher Lydia ini, menurut teman-teman, kualitas apa yang ada di dalam Teacher Lydia? Kadang kita melihat rekan yang lain, bisa jadi kita melihat Teacher Lydia, oh Teacher Lydia orangnya adalah orang yang to the point. Misalnya, kita bisa melihat orang-orang itu secara negatif. Misalnya, ketika masuk di satu lingkungan tertentu, ada yang masuk dan berkata, dia ini orang tukang terlambat, kritikus sejati. Kalau ngomong sama dia hati-hati. Tapi ketika kita mengidentifikasi kualitas dengan tepat, maka kita bisa melihat orang lain dengan lebih baik. Kita lihat kualitasnya dia. Nah, kita akan belajar di sesi ini ya. Sebentar lagi kita akan belajar. Nah, teman-teman, sebelum kita diskusi lebih lanjut, sekarang kita cari data dulu ya. Kita cari informasi dulu ya. Bagaimana sih pendapat rekan kita? Hai Teacher Yeldi. Hai Teacher Dore. Wah, sedang apa ini? Menyelesaikan lesson plan, Teacher. Luar biasa. Ada yang bisa dibantu, Teacher? Oh iya, benar. Saya sedang mencari informasi ini. Ini demi teman-teman yang ada di sana ya. Kita mau ngobrol sebentar, boleh? Boleh, sebentar Teacher. saja. Silakan. Nah, saya mau bertanya. Kami kan sedang membahas identifying quality. Nah, Teacher Yeldi di sini kan satu ruangan dengan Teacher Novan yang ada di sana itu. Iya, betul. Kalau menurut Teacher Yeldi, Teacher Novan itu kualitasnya seperti apa? Di sini tuh kualitas maksudnya adalah kekuatan, kelebihan, bukan yang fokus ke kelemahan ya, yang kekuatannya Teacher Novan. Teacher Novan itu, kalau saya lihat itu Teacher Dore, dia itu orangnya sangat teliti ya. Jadi presisi, semuanya harus tertata rapi, terus tersusun rata. Ya, Teacher. Dari meja saya, mejanya Teacher Dore ini miring, nggak enak ngeliatnya ya. Oh, Nah, gini kan enak. Udah, enak gini ngeliatnya. Tarik. ya itu tadi Teacher. Iya, kita lanjutkan lagi. Jadi dia itu orangnya sangat harus lihat semuanya itu teratur, tertata rapi, dan itu adalah satu kualitas yang sangat bagus yang saya juga bisa pelajari untuk mengembangkan diri sendiri begitu, Teacher. Oke, terima kasih Teacher Sama-sama, Yeldi Teacher Dore. untuk sharingnya. Sudah jelas ya teman-teman, tadi Teacher Yeldi memberikan identifikasi kualitas kepada Teacher Novan, yaitu orangnya teliti dan terbukti sekali, langsung dirapikan tadi, miring tadi itu langsung dirapikan, luar biasa. Teman-teman, itu tadi contoh bagaimana cara kita berinteraksi satu dengan yang lain, dan bagaimana pentingnya identifikasi kualitas sesama rekan kerja. Nah, teman-teman, coba teman-teman melihat satu dengan yang lain. Kita pandang rekan-rekan kita yang saat ini berada bersama kita, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dan coba teman-teman mulai menguji diri. Apakah yang muncul di dalam pikiran kita? Kualitas apa yang muncul
dari teman-teman kita tersebut. Apakah kualitas yang negatif? Mungkin teman-teman memiliki masa lalu atau sejarah pengalaman yang kurang menyenangkan dengan rekan kita di sebelah kanan kita, atau teman-teman memiliki kesan positif, mengidentifikasi hal yang positif, kekuatan, karena teman-teman memiliki pengalaman yang baik dengan rekan tersebut. Kesan positif contohnya seperti tadi, orangnya teliti, atau kualitas orangnya bisa dipercaya. Atau kalau yang negatif, suka terlambat, agak susah dipercaya. Nah, itu adalah definisi dari kualitas. Nah, teman-teman, kita belajar dari satu kisah ini. Suatu ketika ada dua orang nelayan. Namanya nelayan pasti mencari ikan. Nah, dua orang nelayan ini mencari ikan dengan jala. Mereka dengan tekun mencari ikan dan mendapatkan banyak ikan. Suatu ketika datanglah seseorang kemudian menyapa mereka. Sedang mencari ikan ya? Iya, sedang mencari ikan. Ayo, ikut saya. Nanti kamu tidak hanya mencari ikan, tapi akan menjadi penjala manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut? Mereka berhenti dari mencari ikan. Mereka mengikut seseorang tersebut. Nah, ini adalah kisah ketika Yesus menemukan murid-murid yang pertama, yaitu Petrus dan juga Andreas. Dan yang menarik di sini, Petrus dan Andreas mengikuti Yesus dan menjadi muridnya yang pertama. Yesus bisa melihat, Yesus bisa mengidentifikasi kualitas dari Petrus dan Andreas. Tidak melihat di masa kini, tapi bisa melihat di masa depan mereka. Bahwa mereka nantinya tidak hanya menjadi nelayan yang mencari ikan, tetapi mencari manusia, menemukan keselamatan. Nah, ini menarik, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan identifikasi kualitas. Mampukah kita melihat rekan-rekan kita lebih dari apa yang terjadi sekarang? Mampukah kita melihat murid-murid kita bukan hanya di masa kini, tapi masa mendatang? Dan kita mempercayai bahwa hal yang baik akan terjadi dalam hidup mereka. Bukankah sangat indah bila di satu komunitas kita bisa saling mengidentifikasi kualitas, bisa saling mempercayai, sehingga satu komunitas bisa bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Nah, saya sharing sedikit tentang kisah saya. Waktu itu sekitar beberapa tahun, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih sekolah. Saya belum tahu siapa diri saya, tetapi saya berusaha untuk belajar dengan baik. Suatu ketika mama saya menghampiri saya dan berkata begini, "Apakah kamu mau menjadi guru? Kalau kamu mau menjadi guru, kuliah saja di fakultas keguruan." Nah, waktu itu saya berpikir, nggak ngerti ya, saya mau jadi guru atau tidak, saya belum tahu. Tetapi sepertinya mama saya melihat kualitas di dalam diri saya sebagai guru. Sepertinya mama saya melihat hal tersebut, karena saya juga suka mengajar adik-adik di gereja. Itu mungkin yang mama saya melihat. Mama saya tidak pernah menjelaskan pada saat itu kenapa mama saya bertanya seperti itu. Tetapi saya yakin mama saya mengidentifikasi kualitas saya dan mempercayai suatu saat saya akan menjadi guru. Nah, lama setelah pertanyaan tersebut, ternyata sekarang saya menjadi guru dan saya menyukai profesi sebagai guru. Saya menghidupinya. Nah, teman-teman, coba teman-teman pikirkan atau ingat kembali, siapakah orang-orang yang memberikan pengaruh kepada teman-teman sampai teman-teman seperti saat ini? Adakah orang yang mempercayai teman-teman bahwa teman-teman bisa?
Mungkin pada saat itu teman-teman merasa, saya tidak bisa memimpin, saya tidak bisa berbicara di depan, atau apapun yang waktu itu teman-teman ragu. Tapi ada orang yang dengan setia mempercayai teman-teman bahwa teman-teman bisa. Coba difikirkan ya, dan bisa juga di-sharingkan bersama rekan-rekan yang lain. Nah, saat ini saya ingin men-sharingkan 3 cara atau 3 tips bagaimana kita bisa mengidentifikasi kualitas dan mengembangkan kualitas di dalam kita hidup bersama, yaitu 3M. M yang pertama adalah mindset. Kita perlu membentuk mindset kita atau pola pikir kita bahwa kita dan juga teman-teman kita itu diciptakan unik, segambar dan serupa dengan Allah. Semuanya istimewa. Itu akan menolong kita untuk melihat diri kita sendiri bahwa kita pun juga memiliki kualitas yang baik. Seseorang yang mengetahui siapa dirinya, seseorang yang menyadari siapa dirinya, dia akan mampu melihat kualitas orang lain sebagaimana Tuhan melihat orang tersebut. Ketika muncul rasa rendah diri, aku tidak akan bisa memimpin, aku tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Maka coba kita kembali berdoa kepada Tuhan, melihat apakah benar hal tersebut seperti itu, ataukah itu kita saja yang melihat diri kita dengan cara yang kurang percaya diri. Nah, ketika kita melihat rekan yang lain, ada muncul hal-hal yang kurang tepat atau negatif tentang orang lain, kita perlu banyak berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan membukakan insight kepada kita tentang rekan-rekan kita tersebut. Itu sama juga ketika kita melihat murid-murid di kelas. Kita harus punya mindset bahwa Tuhan menciptakan murid-murid kita di kelas dengan keistimewaan khusus, dengan keunikan yang khusus. Kemudian yang kedua, M yang kedua adalah menyampaikan kepada rekan kita tersebut. Ketika kita memiliki insight atau kita memiliki, wah ini rekan saya ini memiliki kualitas ini nih, seperti tadi Teacher Yeldi melihat Teacher Novan, wah ada kualitas presisi, kualitas teliti, maka akan menjadi baik ketika kita menyampaikan hal tersebut kepada rekan kita. Ada satu bagian dari firman Tuhan dari Amsal, saya bacakan. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Bagaikan buah apel emas di pinggan perak, seperti itulah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Poinnya di sini bukan hanya perkataan, tetapi waktu yang tepat. Terkadang tidak mudah ya membicarakan hal yang pribadi kepada rekan kita. Nah, momen ini saat ini adalah saat yang sangat baik karena kita bisa memiliki waktu khusus untuk bisa membicarakan hal ini dengan rekan kita. Mungkin selama ini kita melihat kualitas-kualitas yang baik dalam rekan kita, tapi belum ada momen yang pas untuk menyampaikannya. Jadi mari saat ini bisa berkelompok, bertiga atau berempat, sampaikan kualitas dalam diri rekan-rekan kita yang kita temukan, yang mungkin selama ini belum kita sampaikan, karena belum ada momen yang pas. Dipersilakan. M yang ketiga adalah memberi waktu bersama. Nah, dengan kita memilih waktu bersama dengan rekan kita, maka kita memberikan ruang untuk kita berinteraksi dengan dia. Kita memberikan ruang pula kepada rekan kita tersebut untuk mencari siapa dirinya. Di sini kadang konflik bisa muncul.
Tapi kita perlu menyadari bahwa mengidentifikasi kualitas atau ketika kita menemukan kualitas seseorang dan kita ingin orang tersebut mengembangkan kualitasnya, itu bukan berarti tuntutan, tetapi kesempatan. Nah, kita belajar untuk hidup bersama. Kalau di sini di Karis, kita belajar berbagi bersama dalam satu tim, berkolaborasi seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita saling mengembangkan kualitas satu dengan yang lain. Bukan berarti di sini misalnya saya merasa saya ini orangnya teliti, tetapi saya tidak mau berbicara di depan. Ini adalah kualitas saya, itu orang lain saja. Tidak seperti itu. Kita tidak membatasi kualitas kita, tetapi kita pun juga berusaha mengembangkan kualitas kita. Siapa tahu memang itu ada di dalam diri kita, tapi selama ini kita membatasi diri kita sendiri. Nah, sama seperti emas. Kalau kita punya logam emas yang kita beli dengan harga yang mahal, itu awalnya emas itu seperti lumpur, tercampur di dalam lumpur. Bagaimana emas bisa terkumpul kemudian menjadi perhiasan yang indah? Lumpur itu harus dibersihkan dulu, dikumpulkan logam emasnya, baru kemudian dibentuk menjadi emas yang indah. Sama juga dengan kita. Ketika kita ingin mengembangkan kualitas, kita juga seperti mencari emas di dalam diri kita dan mencari emas di dalam diri rekan-rekan kita. Jadi tetap bersemangat, ini adalah wadah kita semua untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kualitas kita sendiri dan juga orang lain dengan satu catatan, seperti Tuhan melihat kita semua. Itu sebabnya kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan selalu dengar-dengaran dengan Dia. Oke, saya akan mengakhiri sesi ini dengan pantun kilat. Halo, ini ya, pantunnya berkaitan dengan yang ada di samping saya ini ya. Namamu siapa? Oh, namanya adalah Bensinorn. Ini pantun kilatnya ya. Bensinorn pergi ke pasar beli tas. Mari kita selalu bersemangat mengembangkan kualitas. Tuhan berkati. Nah,